Ya, yang pertama kita tidak kaget dan kita memang biasa aja mendengarnya seperti itu. Karena saya melihat ini adalah suatu kefrustasian terkait perkara tersebut gitu. Jadi walaupun yang bersangkutan melaporkan untuk kedua kalinya itu sah-sah saja, akan tetapi semestinya yang bersangkutan ini fokuslah kepada laporan pertama. Laporan pertama aja belum beres, dia mau lapor yang kedua lagi gitu. Beresin dulu satu-satu ini gitu. Nah, mereka harus pahami bahwasanya di dalam perkara ini memang hak warga negara Indonesia berhak untuk melakukan laporan apabila ada yang merasa dirugikan. Akan tetapi tolong diingat, apabila laporannya ini nanti dihentikan atau tidak terbukti, yang bersangkutan bisa melakukan upaya hukum dengan melaporkan balik dengan pasal 220, 310 dan 311 fitnah dan pencemaran nama baik. Ini yang harus dipahami. Nah, mengenai antara kasus ATT dengan KD ini ya perlu harus dipahami nih. Kita harus tetap berpatokan kepada acuan hukum sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi. Nah, semestinya mereka harus mengerti kasus ini sudah masuk dalam ruang lingkup kasus hukum internasional, gitu. Dimana yang bersangkutan kita ketahui berada di luar negeri. Nah, bagaimanapun peristiwa tindak pidana ini harus butuh pendalaman yang serius dalam menangani kasus ini agar tidak terjadinya kesalahan SOP dan kesalahan dalam melakukan peristiwa proses penyelidikan. Yang pertama, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi, kita harus melihat beberapa prinsip-prinsip ekstradisi, ada 5 poin. Nah, poin yang kelima itu apabila memang tempat peristiwa itu dilakukan di luar negeri, ya, negara tetangga bisa saja melakukan penolakan terhadap permintaan ekstradisi. Nah, itu. Yang kedua, apakah TKP peristiwa perbuatan itu dilakukan di luar negeri atau di Indonesia? Ini perlu didalami. Kalau memang tempat peristiwanya itu di luar negeri dilakukan, yang bersangkutan semestinya buat laporan di luar negeri. Itu loh. Nah, permasalahannya antara hukum Indonesia dan hukum di luar negeri itu berbeda. Dan kita juga nggak mengetahui apakah KD ini statusnya masuk warga negara Indonesia atau tidak. Gitu. Kalau memang dia bukanlah warga negara Indonesia, jadi hak hukum itu tidak bisa diminta pertanggungjawaban kepada dia karena dia kan melakukan cuitan itu kalau nggak salah di luar negeri. Nah, apakah ada undang-undang yang mengatur tentang perihal yang sama di negaranya tersebut? Nah, ini yang harus dipahami. Terus yang kedua, saya melihat dan saya merasa aneh yang bersangkutan ini langsung menyimpulkan bahwasanya Gundik Empang itu adalah KD gitu. Apakah kamu tahu bahwasanya Gundik Empang itu adalah KD? Ini sudah melebihi batas penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Semestinya serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian apakah yang bersangkutan itu adalah KD, apakah yang menggunakan akun itu adalah KD. Ini kan belum kita ketahui dan masih dalam pendalaman. Betul lah. Kalau saya lihat somasi itu salah alamat seperti itu. Salah alamatnya di mana? Dan terkesan mendahului proses penyidikan yang berlangsung. Semestinya karena memang yang sudah diserahkan kepada pihak kepolisian, yang bersangkutan itu sepenuhnya menyerahkan kepada penyidik kepolisian. Jangan melakukan tindakan-tindakan di luar mekanisme ataupun SOP yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian. Terkesan mereka tidak menghargai penyidik yang sedang bekerja seperti itu. Nah, ini kan dalam proses hukum. Masa kita lakukan proses di balik proses lain gitu? Kalau memang sudah menyerahkan proses hukum, ya serahkan kepada polisi. Dan tentunya pihak kepolisian sangat profesional dalam melakukan proses penyelidikan. Apakah perkara ini terpenuhi atau tidak gitu. Nah, apalagi permasalahan ini adalah masalah hubungan hukum antar negara. Ini yang harus dipahami.
Apakah memang Gundik Empang ini melakukan perbuatan itu di Indonesia atau tidak? Itu dulu. Itu yang harus digarisbawahi, TKP-nya itu di Indonesia atau tidak. Nah, terus yang kedua, apakah memang Gundik Empang ini adalah KD? Kan kita belum tahu kok, seolah-olah langsung itu adalah KD gitu. Ini sudah melangkahi aturan-aturan yang berlaku gitu. Hormati aturan yang ada. Nah, ini kan masih dalam proses penyelidikan. Saya aja nggak tahu Gundik Empang itu siapa gitu. Kalau memang Gundik Empang itu KD, buktikan dulu putusan pengadilannya. Nama Gundik Empang ini adalah KD. Mengenai somasi digubris atau tidak digubris itu, kita juga nggak tahu. Yang disomasi siapa, yang menerima juga siapa gitu. Jangan-jangan dia kirim ke orang lain, seolah-olah itu adalah Gundik Empang gitu. Kan yang dilaporan Gundik Empang, ya tangkap Gundik Empangnya gitu. Masa lu laporin Gundik Empang yang tangkap Suhartono gitu, ya Gundik Empang lah proses gitu, simpel saja gitu. Jadi sebelum adanya penetapan ataupun putusan dari pengadilan tentang sesuatu hal, ya kan, kita nggak boleh berasumsi ataupun kita tidak boleh menjustifikasi bahwasanya Gundik Empang ini adalah KD. Emang kamu sudah tahu hasil lidik itu apa dari pihak kepolisian? Kan belum tahu. Dan satu lagi, polisi aja belum mengeluarkan rilis gitu. Ini yang harus dipahami. Apalagi laporan yang sama terhadap akun Instagram ini, itu nggak boleh dua hukuman di dalam kasus yang sama. Itu namanya nebis in idem di dalam hukum. Mana ada perkara yang sama diadili dua kali? Nggak ada dasar hukumnya gitu loh. Kalaupun seumpamanya seseorang itu bersalah, ya cukup jadi. Seperti apa, Bang? Saya sudah menyarankan kepada para pihak ini agar mereka melakukan perdamaian secara kekeluargaan. Akan tetapi niat baik kita ini tidak direspon dengan baik. Justru saya dengar yang bersangkutan malah mengelayangkan somasi. Gimana saya mau mendamaikan kedua belah pihak ini kalau memang omongan saya juga tidak didengarkan gitu. Kalau memang seperti itu, ya serahkan saja kepada pihak kepolisian. Kan yang dilaporin mereka akun Gundik Empang, ya tangkaplah. Kalau secara kepribadian, keluarga di sini hanya terganggu dengan kedatangan AR dan UK ke sana. Terus terang dia terganggu karena ada hal-hal yang sangat menyakiti perasaan mereka, sehingga hal tersebut memang sudah diproses di Polres Bojonegoro. Dan baru beberapa hari kemarin kita baru menerima SP2HP dari Polres Bojonegoro terhadap laporan dari Pak Madi kepada saudara AR dan UK, di mana penyidik Polres Bojonegoro sedang akan mengagendakan pemeriksaan ahli dan ada tambahan saksi lagi. Kita tunggu saja gitu. Jadi jangan Anda menuduh orang bersalah padahal Anda sendiri tidak bercermin terhadap diri Anda, dan Anda telah melampiaskan kemarahan Anda kepada orang tersebut. Jadi Anda berdua ini sama-sama salah kalau menurut saya gitu. Jangan kita merasa paling benar sendiri padahal kamu sudah balas juga kepada orang tuanya. Sama-sama salah gitu. Jadi nggak ada yang benar di antara mereka ini. Nah, akan tetapi, ya kan, karena memang ini sudah diserahkan kepada pihak kepolisian, kita serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Jangan pelin-pelan, jangan mendahului penyidik gitu. Ini kan seakan-akan ingin mendahului, somasi lah, yang apalah gitu. Jadi tugas kepolisian itu apa dibuat mereka seperti itu gitu loh. Kasihan Bapak polisi yang sedang bertugas menangani perkara ini, satu aja belum beres ditambah lagi laporannya. Dia berjalan di Polres Bojonegoro, SP2HP-nya biar saya perlihatkan sini. SP2HP-nya saya perlihatkan, ini perkembangan terbaru ya. SP2HP terbaru dari Polres Bojonegoro. Dan baru kita terima beberapa hari kemarin.
dan nantinya kemungkinan dalam minggu depan kuasa hukum daripada Pak Madi dan Ibu ya akan membuat laporan ke Komnas Perlindungan Anak. Minggu depan kita akan buat laporan. Jadi tolong diingat, kita nggak akan diam. Jangan seolah-olah karena memang dalam beberapa hari ini kita diam ya, yang bersangkutan malah melakukan perlawanan-perlawanan. Ya tentunya kita kan lawan juga gitu. Jangan seolah-olah orang kecil ini ataupun orang lemah ini karena dikiranya orang lemah, jadi kita melakukan kesewenang-wenangan nggak bisa. Itu juga pasti akan melawan. Nah, jelas yang pertama karena pada waktu yang bersangkutan melaprak ya di tempat kediamannya AR, ada anak kecil di situ, anaknya KD yang menyaksikan itu, dan memang psikologis dia ini memang merasa shock dengan tindakan itu. Maka dari itu perlu diadukan perlindungan hukum lagi nih, Komnas Perlindungan Anak sepertinya. Dan sepertinya memang ini kasus ini harus ditajamkan lagi saya kira. Enggak. Kita kalau memang kita sudah serahkan kepada polisi, sepenuhnya kita hormati bapak-bapak polisi. Karena apa? Karena laporan kita aja sedang diproses. Masa kita buat laporan lagi tentang yang sama? Kasihan dong penyidik-penyidik atau bapak polisinya. Makanya kita tidak ada mencampuri urusan hukum tentang kepolisian, biar kita sepenuhnya serahkan kepada polisi. Akan tetapi kalau ada kaitan tentang anak dan lain-lainnya seperti Satgas Covid, itu akan segera kita proses gitu. Di luar hal itu, karena kita sudah serahkan ke Polres Bojonegoro, sepenuhnya kita serahkan ke Polres Bojonegoro. Makanya yang paling nanti ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, itu nanti palingan nanti masalah anak tadi. Nah, dan minggu depan sudah dijadwalkan oleh Kongres Pemuda Indonesia akan membuat laporan ke KPAI. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja gitu. Jadi Anda melawan, yang bersangkutan juga pasti akan. Mengenai kabar KD kita juga kurang mengetahui, karena sejak tahun 2000-an juga kan yang bersangkutan sudah keluar negeri bekerja. Nah, mengenai status dia sebagai warga negara Indonesia atau warga negara asing juga kan kita ngerti. Yang pasti bahwasanya kalaupun seumpama ada peristiwa pidana, kita harus melihat peristiwa pidana itu kejadiannya itu di mana, lokus deliktinya, apakah di Singapura. Nah, sembarang berarti ya. Ini yang harus dilalui, karena apa? Kalau memang terhadap kasus ini juga saya kira penyidik juga sangat profesional, karena ini masalah hukum internasional antar negara. Yang pertama harus dilakukan melalui NCB ataupun Interpol gitu loh. Nah, nanti ada permintaan ekstradisi. Pertanyaan saya, antara Indonesia dengan Singapura ya, kalau memang dia di Singapura, apakah ada perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura? Itu dulu. Nah, kalau memang ada, tentunya permintaan ekstradisi bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pesan saya yang terakhir, yang bersangkutan ini ya, ini hanya masalah sepele. Ini hanya masalah kecil saja, masalah sipil gitu. Nah, tentunya harus dipahami dan disadari yang bersangkutan adalah seorang public figure. Kalau memang yang bersangkutan merasa sangat dirugikan sekali, lebih baik berpikir secara jernih dan menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan. Karena yang namanya berperkara, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Semuanya jadi abu dan jadi arang, sama-sama kalah. Nah, tentunya berpikir positiflah, sebab Anda sebagai public figure. Oke.